Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Land 2 episode 118. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, semua pintu hitam yang digunakan pengawal macan putih pun lenyap. Dengan segala tenaganya, Yu Hao membawa Dai Hao menjauh hingga puluhan kilometer. Tubuh mereka penuh kelelahan, jiwa dan energi hampir terkuras habis, dan identitas Yu Hao tetap menjadi rahasia. Namun, pertahanan perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo runtuh. Kabar itu menyebar cepat, membawa kecemasan ke seluruh negeri. Di sisi lain, matahari bulan justru memperkuat perbatasan, menandakan mereka tengah menyiapkan rencana yang lebih besar. Semenjak Sutianra naik tahta, perang sudah menjadi bayangan yang tak bisa dihindari. Kini, Yu Hao akhirnya kembali ke kota cahaya Kekaisaran. Ia membawa kabar bahwa garis depan sudah hancur meski sebagian pasukan berhasil mundur. Bendera Adipati Harimau Putih masih berkibar, tanda sang pemimpin masih hidup. Meski dirinya terus berkembang, ia tahu belum cukup untuk mengubah jalannya perang sendirian. Perasaannya gelisah karena serangan musuh yang tiba-tiba terhenti. Matahari bulan hanya memperketat pengawasan udara dan mengurung lawan dalam ketidakpastian. Meski suasana tampak tenang, kecurigaan Yu Hao semakin kuat. Ia akhirnya memilih menyelidiki sendiri. Sebelum berangkat, ia mengungkapkan rahasia besar kepada Dai Luoli. Dengan uji darah sederhana, terbukti mereka bersaudara kandung dari ibu yang berbeda. Luoli mendengarkan dengan hati bergetar. Dan sejak itu, ikatan baru antara kakak dan adik mulai tumbuh. Yu Hao membawa Luoli menembus langit untuk menghancurkan alat pengintai udara milik musuh. Di sana, Yu Hao menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Benteng pertahanan alat jiwa membentang luas, sementara pasukan musuh nyaris tidak tampak. Itu pertanda jelas bahwa semua ini hanyalah pengalihan. Dalang dibalik strategi ini adalah Juzi, permaisuri sekaligus panglima muda yang terkenal akan kecerdasannya. Dengan taktik licik, ia mengubah arah perang hanya dengan memainkan perhatian lawan. Di saat Bintang Luo bersiap melancarkan serangan balik ke pegunungan Mingdou, Yu Hao kembali menyelinap untuk mengamati. Ia melihat barisan besar tentara reguler bergerak, sementara 8 legiun master jiwa terbaik sudah berada di garis depan. Pertempuran pecah hebat di kaki gunung. Ledakan alat jiwa menerangi malam, suara dentuman mengguncang langit. Awalnya, strategi Bintang Luo berjalan baik. Pasukan mereka menahan diri, menyerang dengan cermat untuk menguras energi lawan. Sedikit demi sedikit, pertahanan matahari bulan mulai melemah. Namun, tepat ketika celah terbuka, firasat buruk Yu Hao terbukti. Di episode selanjutnya, sinar putih menyapu langit seperti kain raksasa, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Lebih dari 500 penguasa jiwa tingkat Sage hadir di medan perang. Namun dalam sekejap, lebih dari 200 dari mereka lenyap tanpa jejak. Sinar itu muncul begitu cepat dan dahsyat, hingga tak seorang pun sempat bereaksi, termasuk Kuo Yu Hao yang hanya bisa tertegun, menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati saat itu. Serangan dari Kekaisaran Matahari Bulan semakin gencar setelah sinar putih itu menghilang. Meriam jiwa dan sinar serangan yang sebelumnya melemah kini meledak dengan kekuatan berlipat, memporak-porandakan barisan Kekaisaran Bintang Luo. Pasukan elit mereka yang terdiri dari para sage jiwa hancur dalam kekacauan dan dipaksa mundur. Lebih dari 2/5 kekuatan terbaik mereka musnah hanya dalam satu serangan, menjadi pukulan telak yang sulit mereka pulihkan. Kuo Yu Hao segera menyadari bahwa serangan ini bukan kebetulan. Ia teringat pada gurunya Suan Ziwen yang pernah menceritakan tentang alat jiwa terkuat di Kekaisaran Matahari Bulan, dikenal sebagai Dewa Kematian. Alat jiwa ini mampu memusnahkan kehidupan dalam radius 5.000 meter dengan cahaya putih pucat yang disebut terang Dewa Kematian. Keberadaannya selama ini dianggap legenda, namun Huo Yu Hao kini menjadi saksi langsung kedahsyatannya. Dewa Kematian dimiliki oleh insinyur jiwa terhebat Kekaisaran Matahari Bulan, seorang tokoh misterius yang bahkan kaisar sendiri sangat menjaganya. Ia adalah simbol kekuatan yang membuat Kekaisaran Matahari Bulan begitu percaya diri menghadapi perang besar. Dengan alat jiwa tersebut,
Bahkan titel Douluo atau mungkin Douluo Transcendent pun diragukan bisa bertahan hidup. Serangan itu bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga mengguncang spiritual lawan, sebagaimana Wo Yuhao rasakan ketika lautan spiritualnya terguncang hebat. Akibat serangan ini, serangan besar Kekaisaran Bintang Luo terhenti total. Pasukan mereka kehilangan momentum, kepercayaan, dan arah. Kehadiran Dewa Kematian membuat mereka ragu untuk maju lebih jauh. Sementara Kekaisaran Matahari Bulan berhasil mengendalikan medan perang dengan siasat yang matang dan mematikan. Benteng pertahanan di pegunungan Mingdou menjadi wilayah terlarang yang tak lagi dapat diterobos. Wo Yuhao memandang ke arah medan perang dengan hati berat. Ia dapat melihat gambaran besar dari rencana Kekaisaran Matahari Bulan yang cerdik, menghancurkan kekuatan lawan satu persatu sebelum akhirnya menguasai seluruh benua. Dengan alat jiwa sekuat itu di tangan mereka, jalan menuju dominasi penuh semakin terbuka. Kekaisaran jiwa surgawi pun tampak hanya tinggal menunggu giliran untuk jatuh. Wo Yuhao menyadari bahwa kehadirannya di medan perang tidak lagi berarti. Cahaya Dewa Kematian yang dilepaskan oleh Kekaisaran Matahari Bulan menunjukkan betapa kuatnya musuh mereka. Ia hanya bisa berdoa agar kekuatan itu bukan milik seorang insinyur jiwa kelas 10. Jika kekuatan itu bersatu dengan Gereja Roh Kudus dan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, masa depan 3 kerajaan di benua Douluo akan berada di ambang kehancuran. Dalam hatinya, ia tahu keselamatan benua lebih penting daripada keinginannya sendiri untuk tinggal bersama adiknya di kamp militer. Ia segera memutuskan untuk kembali ke Akademi Shrek. Informasi yang ia bawa sangat penting agar Paviliun Dewa Laut dapat mengambil keputusan tepat demi masa depan benua. Wo Yuhao yakin Kekaisaran Matahari Bulan hanya perlu mempertahankan pegunungan Mingdou untuk meraih kemenangan. Sementara itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin sudah terlambat untuk menerima peringatan. Dengan hati berat, ia mengaktifkan alat jiwa terbangnya dan melesat ke timur, meninggalkan medan perang yang penuh kekacauan. Di sisi lain, suasana di tenda komando Kekaisaran Bintang Luo dipenuhi rasa muram. Adipati Harimau Putih Daihao dan Putri Su Jiu merenungkan kekalahan besar yang baru saja mereka alami. Lebih dari 200 penguasa jiwa gugur, termasuk belasan Douluo jiwa. Serangan mereka sama sekali tidak melukai musuh. Sebaliknya mereka kehilangan kekuatan terbaik mereka hanya dalam satu malam. Su Jiu yang merancang strategi tersebut menyadari bahwa keputusannya menjadi awal kehancuran pasukan. Dengan penuh penyesalan, Su Jiu mengakui kesalahannya di hadapan semua komandan. Ia bersumpah untuk mendukung sepenuhnya strategi Adipati Harimau Putih mulai saat itu. Meskipun kecewa dengan tindakannya, Daihao memahami bahwa menyalahkan satu pihak tidak akan mengubah keadaan. Fokus utama mereka kini adalah mencari cara untuk menghadapi sinar cahaya putih yang menghancurkan dan mengirim bala bantuan ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Meski peluang mereka menembus pegunungan Mingdou semakin kecil. Pagi berikutnya, setelah konferensi militer berakhir, Su Jiu masih merasa bersalah. Ia mengakui bahwa ketidaksabarannya telah menggagalkan rencana awal untuk menghancurkan alat pengawasan musuh, yang kini menjadi alasan utama mereka terjebak dalam situasi fasib. Daihao menenangkannya dan menekankan pentingnya memperkuat garis pertahanan utara sekaligus menyiapkan pasukan elit untuk menyusup ke wilayah musuh. Intelijen menjadi kunci jika mereka ingin membalikkan keadaan. Setelah itu, Su Jiu pergi dengan tekad baru, sementara Daihao memanggil Dai Luoli untuk mendapatkan laporan lebih lanjut. Ia tahu perang ini belum berakhir, namun setiap keputusan ke depan akan menentukan nasib Kekaisaran Bintang Luo dan bahkan seluruh benua. Dalam keheningan pagi, tekanan untuk menemukan strategi yang tepat semakin terasa. Sementara ancaman sinar putih di pegunungan Mingdou masih membayangi langit. Dai Yueheng datang bersama adiknya, Dai Luoli. Meskipun hubungan mereka tidaklah dekat, mereka adalah saudara tiri yang jarang berinteraksi. Dan bahkan Dai Yueheng lebih menganggap Dai Huabin, saudara kandungnya, sebagai pesaing daripada saudara. Saat itu, Dai Luoli melapor kepada ayah mereka, Daihao, dengan sikap formal layaknya seorang prajurit, bukan sebagai seorang anak kepada ayahnya. Ia mengenakan seragam militer sederhana sebagai pemimpin tim kecil di Legion Cadangan ke-6. Daihao menaruh curiga terhadap kehadiran Dai Luoli. Ia mendesaknya untuk menjelaskan bagaimana ia bisa masuk ke kota dan menyampaikan informasi penting tentang situasi di pegunungan Mingdou. Awalnya,
Dai Luoli menolak mengungkapkan detail tersebut karena ia telah berjanji kepada seseorang yang dianggapnya sebagai guru. Namun tekanan dari Dai Hao yang keras membuatnya akhirnya memberikan sedikit demi sedikit keterangan, meskipun ia tetap menyembunyikan identitas gurunya sepenuhnya. Guru yang disebutkan Dai Luoli adalah Huo Yuhao, sosok misterius yang melatihnya dengan cara yang keras. Setiap kali mereka bertemu, guru itu memprovokasi dan bahkan memukulinya hingga batas kemampuannya. Meski menyakitkan, metode itu berhasil membuat Dai Luoli berkembang pesat. Dalam beberapa bulan saja, ia berhasil naik dari peringkat 30 ke peringkat 40. Sebuah peningkatan yang sangat luar biasa bagi seorang guru jiwa biasa. Hal ini membuat Dai Hao dan Dai Yueheng terkejut sekaligus tertarik pada identitas guru misterius itu. Dai Luoli kemudian menunjukkan hasil latihannya. Ia melepaskan jiwa bela dirinya yang telah bermutasi menjadi bentuk baru yang disebut macan darah. Tubuhnya memancarkan bulu putih dengan semburat cahaya merah darah yang elegan. Dai Hao yang berpengalaman segera menguji kecepatan reaksi dan kemampuan tempur anaknya. Dan hasilnya membuatnya semakin yakin bahwa mutasi itu membawa perubahan besar. Mutasi ini ternyata memiliki sifat unik. Dai Luoli menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, ia dapat memasuki keadaan mengamuk yang meningkatkan seluruh kekuatannya secara drastis. Dengan potensi untuk menggabungkan kekuatan spiritual dan fisiknya menjadi satu kesatuan yang jauh lebih kuat. Namun, keadaan ini hanya bisa dipertahankan sementara dan akan bertambah lama seiring dengan pertumbuhan kekuatannya di masa depan. Dai Hao menyadari bahwa mutasi ini menyerupai proses kebangkitan kedua yang dikenal dalam sekte tubuh. Keberhasilan Dai Luoli membuat Dai Hao menaruh harapan baru padanya, meskipun sebelumnya ia tidak terlalu memperhitungkan kemampuan putra bungsunya itu. Identitas guru misterius itu tetap menjadi rahasia. Namun jelas bahwa pengaruhnya telah mengubah Dai Luoli menjadi aset berharga bagi keluarga dan militer. Kini, dengan kemampuan barunya, Dai Luoli memiliki potensi untuk menjadi kekuatan penting di tengah situasi perang yang semakin genting. Dai Luoli tumbuh dalam bimbingan seorang guru misterius yang selalu datang tanpa bisa ia temui terlebih dahulu. Sosok itu tidak pernah menunjukkan wajahnya, namun ajaran dan kekuatannya meninggalkan kesan yang mendalam. Bagi Luoli, keberadaannya adalah misteri yang tak terpecahkan. Sementara itu, Dai Hao menduga bahwa orang tersebut adalah penyelamat hidupnya di masa lalu. Perasaan syukur bercampur heran terus menghantui hatinya, sebab kekuatan luar biasa seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah dijelaskan. Di saat yang sama, Huo Yuhao kembali ke kota Shrek pada siang hari. Kota itu sedang mengalami pembangunan besar, terutama di sekitar pagoda roh yang berdiri megah di tepi hutan bintang besar Dou. Ia tidak singgah ke Sekte Tang, melainkan langsung menuju Akademi Shrek untuk menyampaikan kabar penting kepada Penatua Xuan. Suasana kampus terasa hening karena sebagian besar murid masih berada di ruang pelajaran. Menginjakan kaki di pulau itu, Yuhao merasakan gelombang rindu yang menusuk dalam. Udara segar yang berhembus membuat pikirannya mengembara pada sosok yang sudah lama tiada, Wang Dong'er. Andai Dong'er masih ada di sisinya, mungkin kebahagiaan sederhana ini bisa terasa lebih lengkap. Namun lamunannya buyar ketika ia melihat sosok wanita muda yang wajahnya nyaris serupa dengan Dong'er. Hatinya bergetar, langkahnya berlari, dan tanpa ragu ia memeluknya dengan seluruh kerinduan yang selama ini ia pendam. Akan tetapi, pelukan itu justru berubah menjadi awal dari sebuah kekacauan. Wanita tersebut bereaksi dengan amarah, melepaskan diri dan memunculkan kekuatan jiwa yang menggetarkan. 7 cincin jiwa berkilau di tubuhnya, memancarkan aura yang sulit dipercaya. Saat sayap bercahaya emas kebiruan terbentang di punggungnya, Yuhao tersadar bahwa wanita ini bukanlah Dong'er, meski wajahnya begitu mirip. Pertarungan pun pecah. Cahaya emas kebiruan menyerang bertubi-tubi, memaksa Yuhao mengerahkan armor permaisuri es demi bertahan. Salju berjatuhan, suhu merosot tajam, dan hawa dingin melingkupi arena pertempuran. Namun, cahaya yang menyelimuti wanita itu tidak pudar sedikit pun, justru semakin kuat menembus badai es. Pedang raksasa bercahaya terhunus, membelah salju yang menghadang jalannya. Benturan keduanya mencapai puncak ketika serangan mematikan mengarah tepat ke kepala Yuhao. Alih-alih menghindar, ia justru menutup mata dan mengarahkan tinjunya ke pedang tersebut. Dentuman besar memicu kilatan cahaya, mengguncang udara sekaligus melahirkan getaran emosi yang mendalam. Serangan itu terhenti, dan wanita tersebut terhuyung sebelum kembali menginjak tanah. Yuhao terluka,
Darahnya membeku menjadi kristal merah yang jatuh di udara beku. Namun rasa sakit itu tak mengaburkan keyakinannya. Di balik kekuatan asing yang begitu dingin, ia merasakan kehadiran Dong-er. Wanita itu memang menyebut dirinya Tang Wutong dan tampak kehilangan seluruh kenangan masa lalu. Tetapi bagi Yu Hao, ia tetaplah Dong-er yang dirindukannya. Tang Wutong pergi meninggalkan tempat itu dengan tatapan asing, menolak mengenali siapapun yang mencoba mendekatinya. Yu Hao hanya bisa berdiri memandang punggungnya yang menjauh. Namun hatinya teguh. Ia bertekad untuk membuatnya mengingat kembali, untuk melindunginya apapun yang terjadi. Meski kini ia tak lagi mengenalnya. Tak lama kemudian, Penatua Xuan muncul dan mengungkapkan kebenaran. Tang Wutong memang sudah tiba di Akademi Shrek sebagai calon pengajar. Ia sendiri menolak keterkaitan dengan nama Wang Dong-er, seakan dua sosok itu benar-benar berbeda. Meski begitu, bayangan Dong-er tetap jelas dalam setiap gerak-geriknya. Senyum tipis pun muncul di wajah Yu Hao. Dengan keyakinan yang bulat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukannya kembali, apapun yang harus ia hadapi. Setelah mendengar hal itu, Wo Yu Hao semakin yakin bahwa ada rahasia besar di balik perubahan tersebut. Meskipun tak ada jawaban yang pasti, Penatua Xuan mengingatkan bahwa dunia roh penuh dengan misteri. Dan bahkan Akademi Shrek yang telah meneliti jiwa bela diri selama ribuan tahun pun belum mampu memecahkan semua teka-teki. Ia menyarankan agar Yu Hao mencari tahu sendiri kebenaran Tang Wutong di waktu mendatang. Karena kemungkinan besar jawabannya hanya bisa ditemukan melalui pengalaman langsung. Kemudian, pembicaraan beralih ke perang yang mendadak dimulai oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Wo Yu Hao melaporkan kondisi di Kekaisaran Bintang Luo dan situasi genting di dekat pegunungan Mingdou. Penatua Xuan segera membawanya ke paviliun Dewa Laut untuk menyampaikan laporan lebih rinci. Di sana, Yu Hao menceritakan strategi licik Kekaisaran Matahari Bulan dan keberadaan Legiun Insinyur Jiwa mereka. Sementara gereja Roh Kudus tampak menghilang dari medan tempur. Ia khawatir gereja tersebut justru sedang mengincar Kekaisaran Jiwa Surgawi. Penatua Xuan segera memanggil semua tetua untuk mengadakan pertemuan darurat. Pohon emas di luar paviliun memancarkan cahaya panggilan. Dan para tetua datang satu persatu, termasuk Zhang Lexuan, Yan Shaozi, dan Bei Bei. Situasi menjadi serius ketika laporan Yu Hao diungkapkan. Mereka menyadari bahwa jika perang terus meluas, kota Shrek yang berada di tengah-tengah kekuatan besar di benua ini akan ikut terseret ke dalam konflik. Dalam diskusi itu, sebagian besar tetua setuju untuk tidak gegabah terlibat langsung dalam perang. Mereka mengusulkan agar Akademi Shrek tetap mengamati perkembangan situasi sambil memperkuat diri. Saran utama adalah mempercepat pengembangan Departemen Alat Jiwa dan Sekte Tang, serta mempersiapkan tentara pertahanan kota Shrek dengan membangun Legiun Insinyur Jiwa mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga keseimbangan kekuatan tanpa memperburuk keadaan yang sudah genting. Wo Yu Hao menyetujui keputusan tersebut meski hatinya tetap gelisah. Di satu sisi, ia harus menemukan kebenaran tentang Tang Wutong yang misterius. Sementara di sisi lain, perang semakin mendekat ke wilayah yang selama ini menjadi pelindung umat manusia. Ia sadar bahwa langkah selanjutnya harus diambil dengan hati-hati. Karena satu keputusan yang salah dapat mengubah nasib seluruh benua. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2, episode 118. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.